Terus masih tumor dan kardiovaskuler ya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini kenapa sih masuk sebagai salah satu mata kuliah yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa fisioterapi? Karena nantinya ketika kalian menjadi seorang praktisi fisioterapis di lahan, kita nggak bisa melakukan suatu intervensi berdasarkan dari pemeriksaan fisik yang kita periksa, yang kita lakukan aja. Tapi kita butuh data dukung. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai seorang profesi, kita butuh multidisiplin profesi untuk menangani suatu kasus atau salah satu yang diperlukan adalah melalui pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara keseluruhan per segmen tubuh. Gitu. Jadi ada banyak, mulai dari atas ya kita lihat ya. Ada yang namanya MRI, ada yang namanya CT scan. Itu tujuannya untuk melihat kondisi malformasi abnormal dari kondisi sistem saraf pusat maupun area tulang tengkorak atau skull bone-nya gitu. Kemudian ada juga melalui fotoronsen. Fotoronsen untuk mengetahui bukan hanya sekedar struktur tulang, tapi kondisi jantung parunya seperti apa. Fotoronsen itu bisa berupa di setiap segmen ataupun regio tubuh, mau dari upper body, kepala, atau lower body, untuk mengetahui setiap struktur. Kemudian ada lagi yang lebih dalam lagi MRI. MRI itu lebih detail, jadi bukan hanya hard tissue-nya, maksudnya bukan hanya tulangnya, tapi kita juga bisa melihat soft tissue-nya dari pemeriksaan MRI. Jadi bagaimana kondisi serabut ototnya, bagaimana kondisi spinal cord-nya, bagaimana kondisi ligamen atau meniskusnya, itu bisa dilihat melalui pemeriksaan MRI. Kemudian ada lagi pemeriksaan EKG. EKG itu khusus untuk pemeriksaan ritme jantung. Ya, jadi kita untuk mengetahui kelistrikan jantung itu seperti apa sih? Kita juga bisa, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ada EEG. EEG itu untuk kelistrikan di otak. Terakhir ada namanya EMG. Itu untuk mengetahui kelistrikan kerja atau kontraksi otot. Jadi ada banyak pemeriksaan penunjang yang perlu kalian pahami. Pahami dalam artian tahu hasil dari pemeriksaan itu mengarah kemana, sehingga ketika kalian menerima suatu kasus, kalian bisa tahu dan mencari pemeriksaan penunjang mana nih yang kira-kira sinkron dengan kasus yang kalian akan tangani nanti ketika menjadi seorang praktisi fisioterapis. Nah, di dalam materi atau pertemuan kali ini, kita akan membahas pemeriksaan khusus untuk laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium, kalian mungkin cukup familiar dengan hasil pemeriksaannya. Jadi dari hasil pemeriksaan laboratorium ini itu akan terbagi lagi. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang lebih khususnya lagi atau lebih spesifiknya. Gitu. Termasuk kayak misalnya pemeriksaan laboratorium gula darah, misalnya kan kalian sering ya, atau pernah dengar atau mungkin keluarga kalian pernah melakukan pemeriksaan laboratorium. Gitu. Nah, pada kondisi pasien rawat inap khususnya, pemeriksaan laboratorium ini biasanya dilakukan secara berkala untuk mengetahui progresivitas penyembuhan maupun perburukan dari patologi yang terjadi di dalam tubuhnya. Apakah medikamentosa yang diberikan oleh medis, obat-obatan, itu bisa membantu mengurangi keluhannya. Terus ngapain fisioterapi perlu tahu, Bu, pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Nah, nanti kita sama-sama bahas di sini. Jadi pemeriksaan laboratorium ini sebenarnya masuk ke dalam ilmu patologi klinik. Jadi kalau misalnya kalian tuh melihat
punya kesempatan perlahan gitu ya melihat catatan terintegrasi dari pasien atau rekam mediknya pasien, biasanya di dalam lembaran di situ salah satunya ada interpretasi tentang laboratorium. Yang menandatangani hasil laboratoriumnya itu adalah seorang dokter spesialis patologi klinik. Beda dengan ronsen. Kalau ronsen itu atau yang bidang radiografer itu yang menandatangani adalah spesialis radiologi. Gitu. Yang mengerjakan adalah seorang radiografernya. Kalau yang patologi klinik ini yang mengerjakan adalah laborannya. Nah, di Poltek kan ada ya teman-teman PLM itu nanti bekerja sama dengan spesialis patologi klinik, dokter spesialis patologi klinik. Tujuannya untuk apa pemeriksaan laboratorium? Untuk memeriksa dan mempelajari contoh bahan dari manusia. Ya, untuk mempelajari pengelolaan laboratorium juga. Keduanya ini bukan yang akan kita pelajari. Ini hanya sebagai informasi bahwa ilmu patologi klinik ini mencakup kedua hal tersebut. Nah, pemeriksaan laboratorium itu ternyata ada banyak tipenya. Ada yang rutin, ada yang sederhana, dan ada yang khusus. Yang rutin itu biasanya dilakukan setiap hari pada pasien-pasien di rumah sakit, khususnya di rawat inap. Apa aja pemeriksaannya? Salah tiganya adalah darah, urin, atau feses. Tapi yang paling sering biasanya adalah darah, ya, untuk mengetahui kondisinya nih, kayak misalnya hematokrit, kemudian sel darah merahnya, sel darah putihnya, gitu. Terus plasma darahnya untuk mengetahui tingkat kesembuhan dan penyembuhan dari suatu patologi tersebut. Nah, dari pemeriksaan rutin ini ada lagi yang namanya pemeriksaan sederhana. Lah, lebih macam-macam lagi pemeriksaan sederhana. Kalau pemeriksaan sederhana ini ranahnya ke ranah sistem. Jadi sistem hatinya gimana sih? Sistem ginjalnya gimana? Kondisi lemak, gula darahnya seperti apa, imunologi, dan sebagainya. Nah, untuk yang khusus, ini lebih detail lagi, dan nggak semua pasien yang diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium khusus. Ada virologi, faal tiroid, ini lebih spesifik terkait dengan kondisi patologisnya. Jadi kalau misalnya ada pasien penyakit jantung koroner, dia punya jantung koroner. Jadi selain rutin pemeriksaan darah, dia juga biasanya diperiksa tuh faal hati dan faal ginjalnya. Ya, atau mungkin dia juga diperiksa gula darahnya kalau memang punya kecenderungan arahnya juga memiliki diabetes mellitus. Nah, yang khususnya ini dicek juga nih biasanya faktor bekuan darahnya, gitu. Karena penyakit-penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit ranahnya ke sistem metabolik. Jadi yang mengalami abnormalitas atau patologi itu bukan hanya si jantungnya, tapi sistem metabolisme tubuhnya, sehingga komponen-komponen yang terlibat di dalam fungsi sistem metabolisme itu perlu dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih kita perlu mengetahui interpretasi dari pemeriksaan laboratorium? Untuk fisioterapi sendiri adalah untuk petunjuk melakukan suatu pengobatan maupun monitoring intervensi yang akan kita berikan. Misal, pada kondisi penyakit jantung koroner dengan diabetes mellitus tipe 2 terkontrol. Kalian nih punya pasien kayak gitu ya. Biasanya pasien ini kondisinya pasien ini sudah pasang ring. Ya, sudah pasang ring, kemudian dia udah keluar dari ruang perawatan, rencana akan discharge planning, tapi ketika akan masuk ke program rehabilitasi tahap 3, bukan tahap 3 deh, outpatient. Jadi ada inpatient, ada outpatient. Inpatient itu selama perawatan, outpatient itu adalah setelah perawatan atau rawat jalan. Itu perlu dilihat, kalian perlu cek juga gula darahnya. Karena tadi kan dia kasusnya penyakit jantung koroner dengan riwayat pemasangan ring dan ada diabetes mellitus tipe 2 yang terkontrol.
Yang terkontrol di sini berarti si pasien menggunakan obat-obatan untuk mengatasi diabetes tipe 2-nya. Tapi kenapa sih kok kita perlu melihat gula darahnya? Emang apa hubungannya? Kan yang bermasalah jantungnya. Gitu. Balik lagi tadi, bahwa penyakit jantung koroner itu adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem metabolisme tubuh. Ya, ditambah lagi dia juga memiliki penyakit sistem metabolisme lainnya, yaitu si diabetes mellitus. Jadi ada tiga penyakit sistemik ya yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki tingkat kematian atau mortality paling tinggi. Yang pertama itu adalah stroke, yang kedua adalah jantung koroner, yang ketiga adalah diabetes mellitus. Gitu. Jadi ada tiga penyakit sistemik. Nah, kondisi tadi balik lagi kita ke kasusnya. Pada kondisi tersebut, kita perlu melihat gula darahnya karena mekanisme untuk melakukan program rehabilitasi pada pasien pasca pemasangan ring itu biasanya yang kita latih atau tipe latihannya adalah sifatnya aerobik, di mana dibutuhkan konsumsi oksigen yang cukup tinggi ketika melakukan latihan tersebut. Ya, latihan aerobik kalau misalnya di rewind lagi pelajaran fisiologi dan adaptasi, dikatakan aerobik adalah ketika kalian melakukan latihan minimal 20 menit dengan intensitas yang stabil. Ya, intensitas stabil itu yang gimana, Bu? Yang heart rate, yang dosisnya, intensitasnya itu at least 50% dari HR max-nya. Ya. Nah, ketika seseorang mengalami riwayat penyakit jantung koroner dengan memiliki diabetes mellitus tipe 2, gula darahnya ini perlu berada pada kondisi yang pas. Atau kenapa? Karena ketika gula darahnya pada kondisi yang rendah, dia nggak memiliki energi untuk melakukan latihan aerobik. Sedangkan aerobik itu sifatnya long term, lama. Jadi kalau misalnya kalian pengen melakukan atau memberikan latihan aerobik, itu nggak bisa tuh kurang dari 20 menit. Karena secara fisiologi, perubahan sistem metabolisme tubuh, ATP, ya kalau misalkan belajar lagi ya nih, kan ada zat di dalam tubuh yang siap pakai, energi siap pakai yang di dalam tubuh yang bentuknya sebagai molekul. Ada kreatinin, ada saya lupa satu lagi apa ya, ada kreatin, ada satu lagi apa, sama satu lagi ATP. Ya, ATP ini digunakan untuk kondisi yang long term. Jadi kalau misalkan cuman kalau latihannya kurang dari 20 menit, berarti yang dipakai belum ATP. Berarti tipe latihan yang dilakukan bukan aerobik, tapi masih anaerobik. Karena energi yang digunakan itu, yang dipecah, itu baru sifatnya kreatin. Gitu. Nah, pada kondisi si pasien jantung tadi, kita perlu kontrol gula darahnya. Misal, kita harus lihat bahwa pasien ketika akan latihan aerobik, kapan dia suntik insulinnya. Karena ketika seseorang menyuntik insulin, itu ada peak-nya. Peak peningkatan insulin di dalam darah. Biasanya itu 2 jam setelah penyuntikan. Jadi ketika 2 jam setelah penyuntikan, kita bisa nih sebenarnya dari awal dia penyuntikan sampai 2 jam dia penyuntikan untuk diberikan latihan aerobik secara bertahap. Gitu. Yang intensitasnya rendah, kurang dari 50% heart rate max-nya untuk intensitasnya. Tapi ketika kita baru ngasih latihan, setelah 2 jam dia suntik insulin, apa efeknya? Dia akan cepat kehabisan energi. Kemungkinan dia akan pingsan. Jadi ternyata fisioterapi itu nggak sekedar hanya meramu suatu dosis latihan, tapi kita perlu tahu fisiologi dan adaptasi di dalam tubuh, sehingga ketika kita melakukan latihannya, itu pas dan nggak membahayakan pasien. Makanya perlu mempelajari setiap tahapan mata kuliah ya atau materi yang dipaparkan gitu. Jadi penting loh ternyata ya fisiologi dan adaptasi waktu dulu kita belajar tuh ngapain sih gitu kan waktu di semester pertama ya kalau nggak salah. Terus abis itu kenapa juga kita harus tahu anatomi,
Terus kenapa juga kita harus tahu pemeriksaan penunjang? Ini kan kerjaannya teman-teman radiografer, laboran, kita nggak perlu tahu nih. Ternyata nggak kayak gitu ya. Ada suatu sistem yang komprehensif untuk bisa memberikan suatu latihan kepada pasien. Gitu. Jadi mungkin ketika kita megang kasus yang tadi ya, penyakit jantung koroner dengan diabetes mellitus kedua, kita perlu menyediakan snack. Snacknya juga nggak boleh yang mengandung mengandung karbohidrat yang cepat diolah. Jadi harus karbohidrat yang kompleks. Nah, ternyata kita perlu juga yang gizi nih. Kenapa sih harus karbohidrat yang kompleks? Terus makanan yang termasuk karbohidrat yang kompleks itu yang seperti apa? Gitu. Itu karbohidrat kompleks untuk pasien-pasien yang memiliki jantung koroner dan diabetes mellitus. Itu sangat membantu untuk memecah karbohidratnya nggak cepat dipecah. Kayak kalau karbohidrat kompleks itu kayak misalnya kurma, ya, madu, kemudian granola. Jadi dia tahan lama di dalam tubuh sehingga energi yang dihasilkan dari makanan tersebut ketika latihan itu long term, tahan lama nih. Gitu. Kalau karbohidrat yang nggak kompleks yang kayak gimana? Nasi, lontong, bubur, itu cepet banget diolahnya. Cepat berubah jadi energinya dan cepat habis juga akhirnya. Gitu. Jadi kita perlu untuk mempelajari beberapa materi untuk mendukung kesiapan kita sebagai seorang profesi fisioterapi. Oke, itu 10 menit ya sebelum akhirnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pemeriksaan CEA. Apa itu pemeriksaan CEA? Pemeriksaan CEA ini adalah salah satu pemeriksaan laboratorium yang bersifat khusus untuk memeriksa kemungkinan adanya tumor di dalam tubuh. CEA itu kepanjangan dari karsinoma embryonic antigen. CEA sendiri ini adalah suatu penanda tumor atau tumor marker. Nah, namun di beberapa kasus CEA ini bukan hanya sebagai penanda tumor, tapi juga bisa menjadi penanda adanya suatu inflamasi di dalam tubuh, ya, inflamasi yang sifatnya sistem. Misalnya ada radang usus, atau misalnya pada kondisi perokok kronis ketika diperiksa CEA-nya nilainya akan tinggi. Pada kondisi pneumonia juga akan seperti itu, atau sirosis hati. Gitu ya. Jadi ini nilai normalnya ya. Dicatat aja, nggak harus dihafal karena nanti akan berubah gini. Jadi intinya penilaian CEA untuk mengetahui adanya tumor di dalam tubuh itu nggak bisa dilakukan secara mandiri. Maksudnya gini, ketika seseorang mengalami tumor, kita nggak bisa tahu, oh dengan pemeriksaan CEA aja. Kita perlu pemeriksaan lainnya untuk bisa memastikan bahwa si pasien tersebut memang betul ada tumor di dalam tubuhnya. Pun halnya tumor di dalam tubuh itu kan bisa terjadi di setiap sistem atau di setiap regio atau organ. Itu pun ada pemeriksaan labnya sendiri. Kalau misalnya pemeriksaan tumor kadang tumor ovarium gitu kan, ada pemeriksaannya sendiri, PA berapa gitu. Atau tumor otak atau tumor hati, itu ada pemeriksaannya tersendiri per organ. Selain pemeriksaan CEA gitu. Karena pemeriksaan CEA ini sifatnya masih umum. Dia akan mudah meningkat kadarnya, nilainya ketika ada suatu inflamasi di dalam tubuh. Bahkan seorang perokok pun juga bisa mengalami peningkatan nilai CEA ketika diperiksa. Gitu. Nah, nilai parameter ini pun juga akan bisa berubah di setiap lab. Gitu. Berubahnya nggak akan signifikan, nggak akan jauh-jauh. Cuman alasan kenapa bisa berubah adalah karena saya lupa namanya apa. Jadi yang namanya pemeriksaan laboratorium itu kan bukan berarti bahan dari tubuh, cairan di dalam tubuh diperiksa gitu aja kan. Tapi ada cairan tambahan lainnya, saya lupa namanya apa. Cairan tambahan lainnya itu yang digunakan secara beda. Maksudnya bukan secara beda. Mereknya, tipenya itu berbeda. Bahan pengencernya itu beda.
dari satu lab ke lab yang lain. Jadi nilai parameternya mungkin akan sedikit berbeda antara lab yang satu dengan yang lab lainnya, tapi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ya. Nah, tadi itu pemeriksaan CEA. Sekarang pemeriksaan CA yang tadi saya bilang. Sama-sama pemeriksaan tumor, tapi kalau pemeriksaan CA ini lebih ke arah organ mana yang terdapat tumornya. Gitu. Ya, ini berbahan darah. Tadi CA juga berbahan darah ya. Jadi mengambil darah, darahnya diambil dari arteri, darah arteri. Kemudian kalau yang CA ini, karsinoma antigen ini, sama kayak tadi juga yang dilihat adalah keberadaan antigennya. Yang membedakan adalah ini, tumor marker pada organ tertentu. Kalau tadi itu tumor marker aja, secara keseluruhan, bukan pada organ tertentu ya. Jenis antigennya berbeda-beda tergantung dari di mana lokasinya ditemukan tumornya. Tumor ovarium, tumor payudara. Nah, tapi uniknya lagi, pemeriksaan CA ini ternyata pada perempuan ini juga bisa meningkat ketika diperiksa pada kondisi menstruasi. Misalnya, CA125 kan menunjukkan adanya tumor ovarium. Studi menyatakan bahwa ketika seorang perempuan menstruasi yang memang sedang mengalami masa bukan menark ya, nyeri menstruasi, itu nilai CA125 akan meningkat, tapi bukan berarti dia memiliki tumor ovarium. Itu menandakan bahwa adanya inflamasi di dalam tubuh. Sehingga, lagi-lagi, pemeriksaan CA itu nggak bisa berdiri sendiri untuk menjadi satu-satunya penilai adanya tumor marker di dalam tubuh. Seluruh pemeriksaan penunjang itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ada pemeriksaan penunjang lainnya untuk benar-benar memastikan, menegakkan diagnosis bahwa pasien tersebut memang benar memiliki suatu patologi tertentu. Gitu. Sama halnya dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh fisioterapi, kita nggak bisa menentukan bahwa si pasien ini benar-benar mengalami low back pain spesifik misalnya. Kan low back pain ada yang spesifik, ada yang non spesifik gitu. Dengan hanya satu pemeriksaan, oh dia nyeri menjalar, oh pasti dia LBP spesifik. Belum tentu, ya. Gitu. Jadi perlu ada pemeriksaan fisik lainnya. Pun halnya dengan pemeriksaan penunjang, nggak bisa kita menentukan suatu diagnosis tertentu, atau misalnya tim medis menentukan suatu diagnosis tertentu hanya dengan pemeriksaan penunjang. Dia butuh pemeriksaan lainnya, baik fisik, pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi bukan hanya laboratorium, mungkin dengan MRI, CT scan, ronsen, gitu. Ini beberapa jenis pemeriksaan CA sesuai dengan organ tempat tumornya itu ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pemeriksaan lab untuk tumor, penanda tumor? Bentar ya.
Oke, kita lanjut ya kalau memang nggak ada. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan kardiovaskuler. Nah, pemeriksaan kardiovaskuler tadi kita udah bahas sedikit ya di awal ya, bahwa ini perlu dilakukan untuk mengetahui di mana sih tingkat kerusakannya. Nah, pemeriksaan kardiovaskuler ini sebenarnya yang diukur adalah jumlah kreatin dalam darah. Nah, kreatin itu dihasilkan selama kontraksi otot skeletal melalui meningkatkan kreatin fosfat. Oke. Kenapa sih kok kita mau meriksa atau kita pengen tahu kondisi jantung, tapi yang diperiksa itu malah kreatin? Ada yang tahu nggak kenapa? Kita mau tahu nih kondisi jantung, tapi yang kita periksa justru jumlah kreatinnya. Ada yang tahu kenapa alasannya? Silakan. Atau gini deh, jantung itu memiliki otot apa sih? Tipe apa? Tipe otot jantung itu apa sih? Ada yang tahu? Tipe otot jantung. Kita kan memiliki beragam tipe otot nih. Salah satunya ada khusus untuk jantung. Nah, tipe otot jantung itu apa? Oke, sekarang gini deh. Tipe otot di dalam tubuh ada apa aja? Otot apa, otot apa, otot apa. Ada 3 tuh. Ada yang tahu? Yang pertama otot apa nih? Izin Otot apa, Mas Zai? otot lurik, polos, dan otot jantung. Oke, betul. Langsung di babat 3 ada di babat habis ya, otot lurik, ada otot polos dan otot jantung. Nah, kalau untuk otot jantung sendiri kayak gimana nih? Tipenya? Tahu nggak? Otot jantung itu kayak gimana sih tipenya? Ayo, rewind lagi. Ini sepertinya kalau di semester sebelumnya udah dibahas deh. Di anatomi. Izin coba jawab, Bu. Otot jantung itu tipenya yang serabut atau kayak serabut cilindris terus bercabang-cabang gitu, terus dia kerja ototnya nggak dikontrol sama kemauan kita gitu, Bu. Oke, terima kasih Nelin. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita masih dalam forum diskusi nih, belum masuk ke ranah kuis atau ujian. Kalau kuis atau ujian kan benar salah ya. Jadi di dalam forum diskusi ini nggak ada yang benar. Maksudnya bukan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak berpendapat. Apa? Jadi otot jantung itu tipe ototnya seperti apa? Izin Bu, coba menjawab. Silakan. Ya, tadi terkait otot jantung itu. Jadi otot jantung itu jenis ototnya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Melin itu serabut lurik yang bercabang-cabang. Nah, terus setiap sel itu mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut tersebut. Nah, terus buat ototnya itu bekerja di luar kesadaran alias tidak diperintah oleh otak, tetapi dipengaruhi oleh persediaan. Oke, baik. Terima kasih, Rizka. Jadi, sebenarnya di dalam tubuh itu ada 3 tipe otot. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik itu kayak gimana? Otot lurik itu adalah otot yang bekerja sesuai dengan perintah. Jadi disadari kerjanya. Otot polos itu yang kerjanya tidak disadari.
Kalau otot jantung itu kombinasi antara otot lurik dan otot polos. Secara struktur untuk otot jantung itu seperti otot lurik, tapi kerjanya itu tidak diinstruksikan langsung dari otak. Jadi dia punya cara kerja kontraksi otot sendiri, dan itu nggak disadari. Jadi kayak gini misalnya, otot lurik itu adalah otot rangka, ya, yang memiliki banyak serabut ototnya. Jadi kalau yang bekerja itu disadari. Jadi kita mau mengkontraksikan bicep brachii, ya. Kita bisa tuh mengkontrol gimana bicep brachii untuk dikontraksikan, gitu. Caranya misalnya dengan apa? Kita langsung isometrikan, ya. Atau misalnya, sambil angkat botol minum. Nah, sebenarnya ini kan gerakan ini itu kita sedang melakukan aktivasi otot lurik, otot rangka. Nah, kalau otot polos itu nggak bisa kita rasakan dan nggak bisa kita atur kerjanya. Contohnya di mana? Pada komponen otot di sistem pencernaan. Kita nggak tahu nih di usus-usus kita lagi kayak gimana kontraksinya, nggak bisa merasain, ya. Terus habis gitu gimana mekanisme makanan dicerna mulai dari mulut masuk ke kerongkongan sampai akhirnya ke usus, itu nggak bisa kita rasakan gerakan kontraksinya seperti apa, dan nggak bisa kita hentikan juga kontraksinya. Nah, kalau otot jantung, dia memiliki keunikan sendiri, punya karakteristik sendiri. Dia bentuknya seperti otot rangka atau otot lurik, ya, memiliki inti sel di setiap rambut ototnya. Tapi kita nggak bisa merasakan nggak bisa merasakan, ya, nggak bisa mengatur kontraksi otot jantungnya. Gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba, oke, jantung berhenti dulu. Gitu ya, nggak bisa tuh kayak gitu. Tapi dia akan bekerja terus-menerus sepanjang manusia itu hidup. Gitu. Nah, karena dia memiliki karakteristik otot seperti otot lurik, dia memiliki yang namanya energi siap pakai. Energi siap pakai tadi ya, saya udah pernah bilang, ada 3 di dalam tubuh. Ada kreatin, ada saya lupa satu lagi apa, coba nanti dicari tahu lagi ya. Yang terakhir adalah ATP. Ya. Kreatin ini adalah energi siap pakai yang paling cepat dipecah oleh tubuh, sehingga untuk gerakan-gerakan yang spontan ini bisa langsung diubah ke dalam bentuk energi. Beda dengan ATP. ATP itu perlu waktu untuk memecahnya sebagai energi nantinya. Nah, pada kondisi pemeriksaan lab untuk mengetahui kondisi jantung, ini yang dilihat adalah kreatin. Kreatin itu ada di dalam otot lurik di dalam tubuh. Jadi ada di otot rangka dan ada di otot jantung. Kreatin sendiri itu produksinya diatur oleh sistem ekskresi atau ginjal. Konsentrasinya dalam darah, ya, itu menjadi suatu indikasi fungsi ginjal seseorang bagus apa enggak. Jadi kalau misalnya kalian belajar lagi, rewind lagi tentang materi pada mata kuliah fisiologi dan adaptasi, ada tentang materi di situ sistem metabolisme tubuh, di mana kita ada glikolisis, ada yang namanya glikogenesis, ya, ada yang namanya pemecahan lemak, gitu. Saya suka, maksudnya secara pribadi saya suka banget pelajaran fisiologi dan adaptasi, karena bagi seorang wanita maksudnya ya, buat saya sendiri. Ini bukan disclaimer, bukan untuk semuanya. Untuk meramu suatu latihan, fisiologi adaptasi itu adalah
base-nya gitu. Jadi kita bisa mainin dosis latihan ketika kita benar-benar mengetahui fisiologi dan adaptasi. Kita bisa jadi konselor nih misalnya ke teman-teman yang memang aduh gue pengen diet nih gitu misalnya. Latihan apa sih yang bagus gitu. Itu kalau misalkan kita punya fisiologi dan adaptasi yang kuat, kita bisa tuh mainin dosis latihan. Oh, berarti kalau misalkan mau diet, nurunin berat badan, latihan yang bagus ini kayak gini nih. Makanan yang bagus kayak gini. Tapi kalau misalkan mau diet, tapi untuk meningkatkan berat badan, yang bagus nih seperti ini nih latihannya, makanannya yang bagus seperti ini. Harus makan setelah berapa jam latihan. Base-nya itu dari fisiologi dan adaptasi. Gitu ya. Oke, ini curcol aja. Balik lagi ke sini. Jadi pada kondisi fungsi ginjal normal, kreatinin itu ada di dalam darah, tapi nilainya itu stabil atau konstan. Ketika terjadi suatu patologi, dia akan mengalami suatu perubahan dari nilai kreatin di dalam tubuh. Nah, nilainya akan meningkat, yang menggambarkan bahwa adanya penurunan fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya ini mengalami penurunan, maka dia sulit untuk memproduksi kreatin, sehingga akan mengindikasikan adanya masalah di otot jantung. Gitu ya. Pemeriksaan kreatin ini berasal dari masa otot ya, ototnya otot lurik. Ini tidak dipengaruhi oleh diet atau aktivitas dan diekskresi seluruhnya melalui glomerulus atau sistem filterisasi dari organ ginjal. Gitu. Jadi kreatin ini bukan dipengaruhi oleh jenis makanan yang kita konsumsi, bukan juga dipengaruhi oleh diet yang kita lakukan. Tapi bagaimana metabolisme tubuh beradaptasi terhadap makanan yang kita konsumsi. Gitu ya. Contohnya gini. Ada 2 orang perempuan, usia sama-sama 20 tahun. Yang satu berat badannya 50-an, yang satu berat badannya 80-an. 80 kilo. Ya. Ada terjadi gap kan di situ berat badan ya. Nah, yang usia berat badannya 50 kiloan itu dia termasuk aktif untuk atau rutin berolahraga. Katakanlah. Nah, yang berat badan 80 kilo ini dia sedenter. Gitu. Kalau kita lihat dari fungsi kreatin masing-masing, itu akan beda kadarnya. Alasannya kenapa? Karena yang satu, kreatin ini, dia segera dapat dirubah metabolismenya, siklusnya dapat berjalan secara terus-menerus akibat dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari, sehingga nggak ada penurunan fungsi ginjal di sana, karena seluruh kreatin yang ada itu benar-benar dimaksimalkan untuk beraktivitas. Berbeda dengan kondisi perempuan yang memang berat badannya berlebih, kemudian lifestyle-nya termasuk yang sedenter, sehingga kreatin terjadi penumpukan kreatin di dalam tubuh karena nggak ada metabolismenya terlalu lambat. Ya, atau metabolismenya kurang teraktivasi akibat dari aktivitas fisik yang dilakukan itu nggak banyak atau terlalu sedikit. Apa yang terjadi? Yang satu memiliki fungsi ginjal yang baik, yang satunya lagi memiliki kemungkinan penumpukan kreatin. Penumpukan kreatin ini berdampak pada hilangnya kemampuan filterisasi pada organ ginjal. Sakit ginjal intinya, resiko untuk sakit ginjal akan lebih besar. Misalnya apa? Oh, dia mungkin akan mengalami darah ginjal yang lebih cepat dibanding orang-orang seumurnya dia dengan berat badan yang sama tapi lebih sering beraktivitas. Gitu ya. Ranahnya bahkan sampai sana. Oke, kita lanjut lagi.
Di dalam pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui fungsi kardiovaskuler, kita periksa tadi kan kreatin ya. Pemeriksaannya itu namanya CK-CPK atau kepanjangannya adalah kreatin fosfokinase. Nah, enzim konsentrasi tinggi kreatin fosfokinase ini itu adalah suatu enzim yang konsentrasinya cukup tinggi pada jantung maupun otot tangka. Tahu ya alasannya kenapa ya? Karena di kedua organ tersebut memiliki otot yang tipenya lurik. Dia juga dimiliki oleh otak, tapi konsentrasinya rendah. Kenapa? Karena otak memiliki otot polos. Nah, kadarnya meningkat dalam serum itu 6 jam setelah infak. Misal, ada seseorang pasien yang mengalami serangan stroke, gitu. Kemudian masuk ke IGD, suatu rumah sakit, diperiksalah CK-CPK-nya. Nah, kadar CK-CPK ini biasanya akan meningkat 6 jam setelah serangan stroke pertama terjadi. Gitu. Dan akan mencapai puncaknya 16 sampai 24 jam pasca serangan. Jadi kalau misalkan ada pasien stroke serangan sekarang jam berapa? Serangan pada pukul 9.24 hari Rabu tanggal 9 Februari. Dilarikan ke rumah sakit, diperiksa CK-CPK-nya, ini meningkat nih 6 jam ya. Oh, bukan, meningkat dari yang kadar normal atau nilai normalnya. Kemudian diperiksa lagi 6 jam setelahnya, ini kadarnya biasanya tetap akan meningkat. Kemudian diperiksa lagi antara 16 sampai 24 jam pasca infak, maka akan terjadi peningkatan. Gitu. Kembali normal setelah 72 jam atau 3 hari pasca infak. Gitu ya. Jadi pemeriksaan CK-CPK pada kondisi pasien yang mengalami serangan stroke katakanlah itu perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah benar-benar serangan stroke yang terjadi pada si pasien tersebut. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan dapat pasien stroke boleh dilihat, oh nilai CPK 6 jam pertama berapa, kemudian 16 sampai 24 jam kemudian berapa nilai. Peningkatannya seberapa besar. Peningkatan CK-CPK yang sangat signifikan atau terlalu besar bisa mengindikasikan suatu kerusakan atau bukan kerusakan sih ya. Seberapa besar kreatinnya yang keluar ke dalam darah. Kadar peningkatan CPK ini merupakan indikator kerusakan miokardium. Gitu ya. Jadi semakin besar nilainya maka miokardiumnya akan semakin besar. Semakin rusak maksudnya. Nilainya berbeda di setiap kelompok usia. Kemudian ada pemeriksaan lainnya, yaitu tadi kan ada CK-CPK, ini CKMB dengan label M dan D. Nah, kreatin tipe ini itu dibedakan berdasarkan pada letak banyaknya kreatin di suatu organ atau jaringan. Kreatin itu adalah suatu enzim ya. Jadi isoenzim kreatin kinase M ini banyaknya di muskulus, kalau yang isoenzim kreatin kinase B itu adanya di otak atau di brain. Gitu. Jadi selain CK-CPK yang dilihat atau diperiksa juga CKMB untuk mengetahui. Oh, saya tadi ngomongnya infak stroke ya. Kan ini maksudnya kardio, salah maaf. Jadi infak AMI maksudnya. Akut miokard infak. Nah, mana-mana akut miokard infak maksudnya. CKMB-nya yang dilihat selain CK-CPK. Jadi isoenzim yang terdapat tadi balik lagi ya bahwa kreatin itu banyak terdapat di otot jantung dan di otot rangka. Isoenzimnya sendiri bagian paling kecil dari enzim kreatin itu dikategorikan dengan label M dan B. Kalau BB berarti banyak
di otak, kalau MM itu di otot skeletal, kalau MB itu di miokardium. Jadi kalau CKMB adalah pemeriksaan kreatin khusus untuk di miokardium. Kalau CKMM berarti untuk di otot skeletal, kalau CKBB berarti untuk di otak. Gitu ya. Nilai normal untuk CKMB, ya ini CKMB ya, itu kurang dari 10 unit per liter. U per L itu maksudnya unit per liter. Atau 5% total CK. Ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi enzim. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan lainnya, 2 pemeriksaan lainnya untuk fungsi jantung. Karena selama ini dari anggota yang karena para pendidik itu hebat-hebat. Yang hebat itu adalah lokal berbeda dan polisi. Tapi dia pendidik semua yang paling hebat. Nah, itu sekarang dibuatkan cara dan dibuatkan bahwa anggota kita harus orang kebangsaan. Dan kalau mengatur dan saya semuanya sehingga ini dari saya waktu karena tidak urus sesuatu bangsa dan ini Oke, kita lanjut ya. Pemeriksaan untuk kardiovaskuler berikutnya adalah AST atau aspartat aminotransferase SGOT ya. Ini dikenal dengan SGOT. Nah, namanya ya SGOT atau AST ya. Yang dilihat juga sama-sama enzim yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Ini ditemukannya di jantung, hati, otot rangka, kemudian ginjal, otak, limfo, pankreas, dan paru. Kemudian penyakit yang menyebabkan perubahan, kerusakan, atau kematian sel pada jaringan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya enzim ini ke sirkulasi darah. Jadi, enzim SGOT ini atau enzim aspartat aminotransferase adalah suatu enzim yang terdapat pada hati dan jantung. Sekresinya dari kedua organ ini. Gitu. Pelepasan enzim mengindikasikan adanya kerusakan pada kedua organ tersebut. Ketika ada serangan jantung, nilai dari AST atau SGOT ini akan meningkat setelah 12 jam pasca infark. Jadi sama dengan CK-CPK atau CKMB tadi. Perlu dilakukan pemeriksaan SGOT secara berkala untuk mengetahui seberapa besar peningkatannya dari pertama kali diperiksa. Puncak peningkatan SGOT atau AST itu setelah 24 jam sampai 36 jam pasca infark dan normal di hari ketiga sampai kelima pasca infark. Ya. Nilai normalnya berbeda berdasarkan dari jenis kelaminnya. Oke, implikasi klinisnya. Adanya peningkatan SGOT atau AST aminotransferase ini terjadi pada kondisi serangan jantung, miokard infark, atau penyakit lainnya yang ada di dalam sini. Bahkan ketika penggunaan obat pun bisa meningkatkan kadar SGOT atau AST tadi. Seperti misalnya penggunaan kontrasepsi oral, penggunaan pil KB. Ini bisa meningkatkan nilai SGOT atau AST. Nah, sedangkan level SGOT atau AST yang di bawah normal itu mengindikasikan adanya asidosis pada pasien dengan diabetes mellitus. Gitu ya. Sekarang yang terakhir untuk yang kardio, ALT atau SGPT. Ya, ALT atau SGPT ini juga terdapat di hati. Ya, selain di hati juga terdapat di jantung, otot, dan ginjal. Gitu. Namun lebih banyak terdapat di hati dibandingkan di jantung. ALT sendiri fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui dan memantau lamanya pengobatan penyakit yang sifatnya sudah kronik.
Seperti contohnya penyakit hepatik, sirosis, dan efek hepatotoksik obat. Kenapa SGPT perlu dilakukan pemeriksaan pada pasien gangguan jantung? Karena pasien dengan gangguan jantung itu mengkonsumsi obat-obatan yang cukup banyak. Nah, obat-obatan itu kan sifatnya kimia ya. Bahan kimia yang dari luar masuk ke dalam tubuh, kadang tubuh mengkodekan itu sebagai suatu zat yang berbeda atau sifatnya racun. Jadi perlu difilter dulu di hati. Makanya SGPT maupun SGOT itu perlu dilakukan untuk memeriksa apakah obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien dengan gangguan jantung tersebut itu juga menyebabkan kerusakan pada fungsi hatinya. Sanggup kan hatinya untuk bisa menerima obat-obatan dengan dosis yang berbeda-beda? Ada yang dosisnya misalnya masih bisa ditolerir, ada dosis tinggi yang sulit ditolerir oleh fungsi hatinya, sehingga perlu dipilih dosis lain. Atau misalnya pengobatannya cukup lama, kira-kira fungsi hatinya bertahan atau enggak ya? Kalau misalnya enzim transaminase, yaitu alanin aminotransferase, SGPT ini terdapat di hati dan nilainya tinggi, ini mengindikasikan adanya kerusakan hati yang bisa mengarah ke sirosis. Sirosis itu kondisi pasien yang sirosis hati itu biasanya perutnya buncit, gede banget perutnya, kayak hamil. Tapi warna kulit itu biru kehitaman, menandakan sudah adanya kerusakan filter hati di sana. Ya, ketidaksanggupan hati untuk mengolah obat-obatan dari luar. Gitu. Nilai normal untuk SGPT dibedakan juga berdasarkan jenis kelamin. Implikasi klinis untuk ALT ini peningkatan kadar ALT ini menandakan adanya sirosis aktif, obstruksi biliar dari hepatitis. Kemudian kalau nilai peningkatan adalah 2 kali lipat dari nilai normal, ya dikatakan meningkat bila nilai ALT-nya itu 2 kali lipat dari nilai yang ini. Nah, pada kondisi obesitas, preeklamsi berat, dan leukemia, ini juga bisa meningkat. Gitu, karena kalau obesitas, itu ranahnya bisa sampai ke kemampuan fungsi hati juga untuk meregulasi sistem metabolisme tubuh, itu kan memerlukan atau melibatkan organ hati ya. Kemudian ada preeklamsi berat dan leukemia. Oke. Untuk pemeriksaan tumor dan kardiovaskuler, sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan psikolog. Silahkan. Oke, kalau ada kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium untuk muskuloskeletal. Sorry.
Bentar ya. Oke, kita lanjut dulu. Pemeriksaan penunjang sistem muskuloskeletal. Yang pertama kayaknya ada 3 pemeriksaan ya untuk sistem muskuloskeletal ini, CRP, asam urat, satu lagi rheumatoid factor. Gitu. Yang pertama adalah CRP atau C-reaktif protein. Apa itu C-reaktif protein? C-reaktif protein adalah protein fase akut. Protein fase akut yang ditemukan kadarnya akan segera meningkat pada proses peradangan dan kerusakan jaringan. Nah, ini sifatnya sama kayak si karsinoma, CA tadi ya, karsinoma antigen. Kondisinya akan meningkat ketika tubuh mengalami suatu inflamasi di sistem muskuloskeletal. Jadi, untuk menegakkan adanya patologi pada sistem muskuloskeletal, nggak semata dari CRP aja pemeriksaannya, perlu pemeriksaan laboratorium lainnya. Intinya seperti itu. Kemudian, CRP sendiri ini merupakan protein yang disekresi dari hati. Sekresinya itu melibatkan komponen-komponen sitokin. Ya, sitokin itu apa? Sitokin itu adalah suatu enzim di dalam hati yang akan tersekresi ketika tubuh mengalami suatu inflamasi. Ibaratnya ini prajurit-prajurit yang akan segera keluar ketika tubuh diserang oleh suatu agen lain, entah virus misalnya, katakan atau bakteri. Nah, ini keluar nih, ya. Interleukin 6, TNF alfa dan interleukin 1. CRP sendiri itu sebenarnya ada di dalam darah dan memang diproduksi di dalam tubuh dengan kadar yang normal. Nah, di dalam plasma darah kadarnya sangat rendah, yaitu kurang dari 0,8 mg per desiliter. Tes CRP ini adalah suatu pengukuran jumlah protein C reaktif untuk mengetahui peradangan di dalam tubuh. Balik lagi ya, yang kayak tadi saya udah sampaikan bahwa peningkatan nilai CRP di dalam darah itu mengindikasikan adanya suatu inflamasi. Tapi belum tentu inflamasi tersebut spesifik ke sistem muskulo yang mana. Jadi perlu ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang lainnya untuk benar-benar bisa menegakkan suatu diagnosis tertentu. Kemudian untuk tingkat CRP tinggi, ini disebabkan infeksi dan penyakit menahun. Jadi, selain adanya inflamasi, menandakan adanya inflamasi, peningkatan nilai CRP itu juga mengindikasikan adanya penyakit kronik pada seseorang. Oke. Kemudian tes CRP tidak dapat menunjukkan letak peradangan, ini yang tadi saya sebutkan. Bahwa nilai CRP itu nggak bisa mengindikasikan peradangannya atau lokasi peradangannya itu di mana. Perlu ada pemeriksaan lanjutan. Kapan pemeriksaan CRP dilakukan? Ada 3 fase atau 3 momen. Yang pertama diperiksa untuk mengetahui infeksi pasca operasi. Jadi untuk pasien-pasien dengan kasus
pasca operasi yang memang ternyata memiliki manifestasi klinisnya ke arah infeksi. Manifestasi yang ke arah infeksi kayak gimana sih contohnya? Misalnya dia ternyata setelah infeksi terjadi peningkatan suhu yang sangat signifikan. Peningkatan suhunya, demam maksudnya ya, demamnya sangat tinggi. Gitu. Jadi ini menandakan nih adanya suatu infeksi akibat dari pembedahan. Perlu diperiksa CRP-nya. Nah, peningkatan CRP tadi itu biasanya meningkat dalam 2-6 jam setelah operasi dan turun pada hari ketiga. Tapi kalau misalkan CRP-nya diperiksa di hari ketiga, kadarnya masih tinggi, berarti infeksi kemungkinan terjadi infeksi itu masih ada. Gitu, dan perlu segera diatasi. Nah, ini penanganan infeksi pasca operasi ini ranahnya ke medis ya. Gitu. Tapi kita perlu tahu kenapa sih kok misalnya pasca operasi, katakanlah operasi bedah jantung, bypass ya CABG. Ternyata setelah keluar dari OK pasiennya dia menggigil, terus demam terus-terusan. Ya, demam terus bibir sampai kering. Nah, itu menandakan kemungkinan adanya infeksi. Perawat biasanya menyarankan untuk periksa CRP nih ke dokter bedah jantungnya untuk diawasi, dikontrol gitu. Nah, biasanya ketika proses kayak gini fisioterapi belum boleh masuk karena masih ada infeksi gitu. Jadi salah satu kontraindikasi latihan pasca bedah, kontraindikasi latihan fisioterapi pasca bedah itu salah satunya adalah adanya demam dan kemungkinan infeksi. Gitu. Jadi nggak boleh dilakukan latihan fisioterapi terlebih dahulu sampai dinyatakan konsul lagi nih kita ke perawat. Bu, Pak, gitu, Mas, Mbak, gimana nih kira-kira pasien ini infeksi atau enggak, demamnya udah turun atau enggak, kira-kira fisioterapi udah bisa belum ya, gitu. Jadi kita perlu ada komunikasi yang dibangun antara multidisiplin profesi pada kasus pasien pasca bedah. Nah, di sini ada gambaran grafik ya, grafiknya nggak HD nih. Jadi kita coba lihat bahwa ini adalah peningkatan C-reaktif protein. Kondisinya pada kondisi akut. Gitu. Jadi C-reaktif protein ini kan dia adanya di dalam plasma darah ya. Kalau dilihat tadi kan dia kadarnya akan turun 3 hari ya setelah terjadinya pasca bedah atau 3 hari setelah ditemukan adanya infeksi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari titik awalnya 2-6 jam pasca bedah operasi besar, ini peningkatan C-reaktif protein akan sangat tajam. Balik lagi ke dasarnya bahwa C-reaktif protein ini indikasinya apa? Adanya inflamasi kan di dalam tubuh, wajar kalau misalkan dia sangat tinggi di awal. Di awal pasca bedah, kondisinya kita yang pasca bedah aja. Ya, karena ya pembedahan otomatis pasti akan ada inflamasi. Gitu. Seiring dengan berkurangnya tanda-tanda inflamasi di dalam tubuh, maka C-reaktif protein ini juga akan menurun. Ya, menurun perlahan. Ini di hari ketiga nih penurunannya mulai terjadi. Ya, penurunan ini terjadi di hari ketiga. Kemudian titik puncak penurunannya secara tajam itu di hari ke-7 pasca terjadinya inflamasi atau katakanlah pasca bedah. Dia akan turun secara drastis. Ini kurang lebih 1 hari atau 24 jam. Dia akan menurun terdegradasi secara perlahan sampai di hari 16. Akhirnya kembali ke normal. Ya, bahwa nilai normal dari CRP atau C-reaktif protein di dalam tubuh atau di dalam plasma darah itu kan nilainya sangat rendah ya, kurang dari 0,8 mg per desiliter. Di dalam grafik ini juga diceritakan tentang fibrinogen. Fibrinogen apa? Ada yang tahu? Apa itu fibrinogen? Apa yo fibrinogen? Ini sepertinya udah ada nih, udah pernah dijelaskan teman-teman di SMA juga pasti
Udah. Izin Bu. Ya, silakan, Mas. Fibrinogen itu kalau nggak salah untuk yang membantu dalam perbaikan luka gitu Bu, jadi penutupan luka oleh fibrinogen. Terima kasih, Mas Zaid. Jadi fibrinogen itu adalah salah satu komponen untuk pembekuan darah. Kenapa perlu? Karena ketika adanya luka, kita perlu darah segera membeku untuk menutup luka-luka nih. Ya, namanya benang-benang fibrin nanti. Nanti ketika dia sudah mengering, itu munculnya outputnya itu kayak koreng. Ya, koreng itu adalah kumpulan dari benang-benang fibrin yang terpapar udara luar. Gitu ya. Nah, di dalam grafik ini, selain menggambarkan CRP, dia juga menggambarkan tentang fibrinogen. Fibrinogen itu akan meningkat. Ya, meningkatnya nggak secara signifikan, tapi dia meningkat secara perlahan, tujuannya untuk membantu proses pemulihan jaringan luka. Fibrinogen produksinya akan mulai menurun pada hari, ya, itu kurang lebih 18 hari pasca terjadinya suatu inflamasi atau adanya luka terbuka. Sampai akhirnya menurun setelah 21 hari pasca terjadinya luka. Gitu ya. Jadi cara baca gambarnya seperti itu. Kemudian untuk mengidentifikasi infeksi penyakit yang menyebabkan peradangan ada banyak ya. Ada limfoma, lupus, RA, kemudian osteomyelitis. Jadi CRP level level CRP pada tubuh pada kondisi-kondisi ini itu nilainya akan meningkat. Karena selain inflamasi, penyakit-penyakit ini biasanya sifatnya kronik. Gitu ya. Nah, CRP naik dengan cepat dan menjadi normal dengan cepat jika pasien menjalani suatu pengobatan. Ya. Gitu. Jadi, kalau kita balik yang tadi, peningkatan seperti ini butuh waktu lama ini ketika dalam kondisi fisiologis tanpa adanya pengobatan. Grafik ini mungkin akan segera berubah ketika pasien mengkonsumsi obat untuk mengatasi keluhan inflamasinya tersebut. Gitu. Jadi mungkin nggak 14 hari, mungkin akan lebih cepat CRP-nya ketika seseorang mengkonsumsi obat. Gitu. Ternyata ada jenis tes khusus lain untuk mengetahui CRP yang tingkat sensitivitasnya lebih tinggi, yaitu HSCRP. Ya, HSCRP ini juga dilakukan untuk mengetahui peluang masalah jantung seperti miokard infarct. Selain untuk mengetahui adanya inflamasi di dalam sistem muskuloskeletal. Namun, pada suatu jurnal dikatakan, peradangan dapat merusak lapisan dalam arteri dan mengakibatkan miokard infarct. Tetapi, hubungan antara kadar CRP yang tinggi dan resiko miokard infarct ini belum bisa dipastikan. Gitu ya. Jadi, simpulannya apa? CRP yang tinggi belum tentu mengindikasikan bahwa resiko miokard infarct juga ada. Karena balik lagi bahwa CRP itu merupakan suatu pemeriksaan laboratorium yang tujuannya untuk mengetahui inflamasi dan penyakit kronis. Untuk mengetahui risiko miokard infarct perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium lainnya. Yang tadi ya, CK-CPK, CKMB, SGOT, SGPT, gitu ya. Untuk tes darah HSCRP sendiri, nilai normalnya 3 mg per liter darah. Berbeda dengan CRP ya, kurang dari 0,8. Nah, kategori nilai HSCRP berdasarkan tingkat resiko dilihat dari kemungkinan munculnya resiko miokard infarct. Kalau resiko rendah, miokard infarct, berarti nilainya kurang dari 1,0. Kemungkinan adanya resiko itu 1-3 mg. Resiko tinggi berarti lebih dari 3 mg. Bila HSCRP itu di dalam darah ditemukan lebih dari 10 mg, maka proses inflamasi jelas terjadi. Atau mungkin ada infeksi berat di dalam tubuh. Trauma, seperti trauma utama atau penyakit peradangan kronis.
Pasien dengan nilai HSCRP tinggi memiliki risiko penyakit kardiovaskuler. Ya. Bila ditemukan CRP-nya sangat tinggi, lebih dari 100 mg per liter, bahwa tadi kan 0,0 itu kurang dari 0,8 mg ya per desiliter, ini berarti si pasien mengindikasikan kemungkinan adanya infeksi akibat bakteri. Namun, CRP normal tidak mungkin ada infeksi bakteri bila CRP 10-50 mg per desiliter terdapat infeksi bakteri atau virus. Kalau kondisinya pada pasien COVID nih, kita balikin. Pasien COVID yang sekarang dilakukan pengukuran atau pemeriksaan laboratorium CRP. Kemungkinan pasien-pasien tersebut memiliki nilai CRP yang sangat tinggi. Ya, antara 10-50 mg per desiliter, mengindikasikan adanya suatu paparan dari virus. Kalau ternyata pasien COVID-nya sampai ada komplikasi karena pneumonia, bahkan nilai CRP-nya bisa mencapai 100 mg per desiliter. Nah, kalau teman-teman pernah dengar nggak kasus, ada beberapa waktu lalu itu ada artis-artis yang memang terpapar COVID akhirnya mengalami suatu badai sitokin. Ya, yang sampai akhirnya meninggal karena badai sitokin pasca COVID. Ya, kita balik lagi tadi bahwa suatu produksi CRP tadi itu melibatkan proses sintesis dari sitokin ya. Ada sitokin interleukin 6, TNF-alfa, dan interleukin 1. Nah, sitokin ini sebenarnya tadi yang saya bilang adalah suatu prajurit di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah paparan-paparan agen luar yang mau masuk dan menyerang organ tubuh yang sehat. Gitu. Tapi masalahnya pada kondisi COVID yang komplikasi sangat berat atau misalnya pasien tersebut memiliki komorbid, sitokin itu justru menyerang dirinya sendiri, bukan menyerang virus. Itu yang terjadi pada orang-orang yang memiliki atau mengalami badai sitokin. Jadi prajurit ini menyerang tubuhnya sendiri, menyerang si rumahnya sendiri, dia menghancurkan rumahnya sendiri. Padahal dia harusnya menyerang, mengcounter paparan agen dari luar. Gitu. Akhirnya terjadi suatu kerusakan yang diakibatkan dari sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Gitu ya, itu hanya gambaran singkat dari kasus lain yang sedang yang sering terjadi beberapa belakangan hari ini. Oke, berikutnya adalah rheumatoid factor. Kalau kita lihat dari katanya, berarti rheumatoid factor ini kita akan bahas tentang proses peradangan atau proses autoimun pada kondisi RA, artritis atau rematik, yang ditunjukkan dari pemeriksaan laboratorium dengan adanya RS dan anti-CCP dalam darah. RS sendiri itu, atau rheumatoid factor sendiri, adalah suatu antibodi di dalam tubuh terhadap komponen SC dari imunoglobulin G. Terdapat pembentukan antibodi terhadap antibodi dirinya sendiri akibat paparan antigen. Nah, ini sama halnya. RS itu kondisinya adalah, bukan RS, rheumatic arthritis. Itu adalah antibodi yang menyerang dirinya sendiri. Ya, karena adanya paparan virus. RS sendiri atau antibodi RS ini muncul pada 75-80% penderita RA. Itu anti-CCP tadi itu didapatkan pada hampir 2/3 kasus RA dengan spesifisitasnya yang tinggi, terutama pada stadium awal penyakit RA. RF dan anti-CCP, kedua antibodi tersebut, itu merupakan sarana untuk mendiagnosa
karakteristik adanya penyakit RA dan progresivitas penyakit RA di kemudian hari akan seperti apa. CCP sendiri itu kepanjangannya anti-cyclic cerulinated peptide. Oke. Selain menggunakan RF dan anti-CCP, penanda inflamasi yang bisa diperiksa untuk menegakkan diagnosis RA itu bisa menggunakan laju endap darah maupun CRP. Dan biasanya, kedua pemeriksaan tersebut menghasilkan nilai yang meningkat dari nilai normal. Laju endap darah dan CRP ini bahan yang diambil adalah darah ya. Oke. 80% pasien yang memiliki RF-nya positif ini memiliki kemungkinan diagnosisnya RA. Tapi kalau RF-nya negatif, belum tentu dia nggak punya RA. Mungkin masih ada RA, tapi manifestasi klinisnya yang nggak terlalu kelihatan. Gitu ya. Nah, anti-CCP atau anti-cyclic cerulinated peptide ini digunakan untuk diagnosis dini dan penanganan RA. Jadi, kalau ada pasien-pasien RA itu kan adalah penyakit radang sendi ya. Radang sendi pada sendi-sendi kecil, beda dengan osteoartritis atau OA. Dia juga radang sendi, tapi biasanya terjadi pada sendi-sendi besar yang menahan beban tubuh. RA itu biasanya pada jari-jari tangan, jari-jari kaki, atau juga bisa menyerang bagian tubuh yang memang menopang beban tubuh. Gitu ya. Nah, si anti-CCP ini berfungsi untuk diagnosis dini, untuk penanganan RA. Dengan tingkat validasi dan spesifisitas dan sensitivitasnya yang cukup tinggi, sehingga valid digunakan untuk diagnosis dini pasien ada RA atau enggaknya. Gitu. Prognosis RA buruk, jadi kan tadi si RF dan anti-CCP ini bisa diperiksa bukan hanya untuk mendiagnosis adanya RA, tapi untuk melihat progresivitas perburukan penyakitnya ya. Nah, prognosis buruk ini terjadi atau tegak ketika sendi yang terserang itu banyak. Jadi bukan hanya di jari-jari, tapi misalnya bukan jari tangan misalnya, tapi di lengan juga, di pergelangan tangan maksudnya. Terus jari-jari kaki juga. Gitu. Terus nilai LED dan CRP-nya tinggi. RF-nya positif dan tinggi kadarnya. Anti-CCP-nya juga positif. Dan adanya erosi sendi pada awal penyakit. Erosi sendi itu adalah pengikisan sehingga pergesekan antara tulang menyebabkan adanya suatu pecahan tulang itu namanya apa sih? Sehingga ada pergesekan ya, ruang antara sendi itu dempet, itu menyebabkan erosi sendi, pergesekan antara sendi yang satu dengan sendi yang lain. Itu mengindikasikan adanya perburukan prognosis RA. Oke, yang terakhir adalah asam urat. Asam urat ini adalah suatu penyakit yang paling sering dan banyak terjadi di Indonesia ya rata-rata. Asam urat sendiri ini melibatkan suatu metabolisme pembentukan energi. Metabolisme purin namanya. Ya, bagian penting dari nukleat. Jadi kita kalau balik lagi ke fisiologi dan adaptasi, ada 3 metabolisme energi yang digunakan di dalam tubuh. Ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme lemak, dan ada metabolisme protein. Masing-masing metabolisme itu tujuannya untuk menciptakan energi sehingga manusia bisa melakukan aktivitasnya. Pada metabolisme karbohidrat, dia menggunakan kreatin dan ATP sebagai energi siap pakai. Kalau si metabolisme lemak menggunakan lemak dengan cara pemecahan lemak yang ada di dalam hati. Kemudian untuk metabolisme protein itu menggunakan purin sebagai bahan dasarnya. Nah, ketiga metabolisme energi tersebut itu tidak terjadi secara bersamaan, tapi terjadi berjenjang. Gimana maksudnya? Jadi gini, ketika seseorang melakukan suatu latihan atau suatu aktivitas, yang dilakukan pertama kali untuk menghasilkan energi adalah metabolisme karbohidrat.
Karena karbohidrat sifatnya mudah dipecah di dalam tubuh dalam bentuk glukosa. Jadi makanan yang memiliki kandungan karbohidrat di dalam tubuh diubah menjadi yang namanya glukosa. Disimpannya di mana? Bisa nanti di hati, bisa nanti di jaringan bawah kulit, ya makanya ada lemak. Jadi lemak ini bukan karena kita konsumsi banyak lemak, tapi karena kita konsumsi banyak karbohidrat. Glukosa, kantong-kantong glukosa di bawah otot itu banyak. Perut buncit itu bukan karena lemak, kita kebanyakan makan gaji, enggak. Tapi karena kita kebanyakan konsumsi glukosa, yang akhirnya disimpan dalam kantung-kantung glukosa di dalam jaringan otot. Nah, balik lagi. Nah, sistem metabolisme karbohidrat ini, dia dipecah duluan, karena glukosa sifatnya mudah dipecah. Ketika cadangan glukosanya habis, dan tubuh masih memerlukan suatu energi untuk melakukan aktivitas, dia akan memecah lemak. Kapan metabolisme lemak itu terjadi? 2 jam setelah latihan dilakukan. Misal, pada kondisi-kondisi pemain olahraga sepak bola katakan, ya kan dia secara, bahkan belum sih ya, sepak bola itu kan 2 kali 45 menit ya. 2 kali 45 menit, itu baru 90 menit. Sedangkan pemecahan lemak itu terjadi setelah 2 jam. Kenapa kok 2 jam, Bu? Gitu, misalnya ada yang nanya. Karena glukosa itu bisa memberikan energi tubuh selama 2 jam. Dengan latihan intensitas yang submaksimal sampai maksimal. Jadi kalau kita duduk di sini selama 2 jam, belum tentu glukosanya pecah semua. Gitu ya. Nah, pada katakanlah cabang olahraga sepak bola. 2 kali 45 menit, baru 90 menit kan. Belum semuanya, kurang 30 menit lagi untuk bisa masuk ke dalam metabolisme lemak. Misal ditambah 2 kali 15 perpanjangan ya. Nah, itu baru tuh berubah nanti metabolisme energinya. Dari metabolisme karbohidrat menjadi metabolisme lemak. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang mau dietnya menurunkan berat badan, dan berharap lemaknya terpecah, kalian harus melakukan latihan dengan intensitas di atas submaksimal heart rate selama 2 jam. Berturut-turut. Jadi bukan istirahat terus lanjut lagi, enggak. 2 jam terus-terusan. Sepeda misalnya. Atau hiking. Naik gunung. Naik gunung kan belum tentu tuh 1 jam, 2 jam selesai kan. Sepedahan yang etape berapa gitu kan. Triathlon. Gitu. Nah, itu bisa tuh masuk ke dalam metabolisme lemak. Gitu. Ya, metabolisme lemak itu juga suatu produk akhir dari pemecahan karbohidrat. Ya, jadi karbohidrat itu bisa berubah jadi lemak di dalam tubuh. Yang disimpan nantinya di dalam hati. Beda sama glukosa. Kalau glukosa itu dipecahnya, kemudian disimpannya bisa di bawah-bawah otot, kantong-kantong glukosa. Kalau lemak itu di hati. Makanya dia perlu waktu lama untuk bisa berubah jadi energi. Perjalanannya jauh dari hati sampai ke otot soalnya. Untuk bisa berubah jadi suatu energi. Nah, setelah metabolisme lemak terjadi 2 jam, nah, lemak habis nih, cadangan lemak habis. Habis sama sekali, maka yang bisa diubah menjadi energi berikutnya adalah protein. Protein ini masalahnya, yang paling mudah dipecah menjadi energi adalah otot itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton film, atau saya pernah ngasih tugas ya, film In the Heart of the Sea, siapa sih itu, si Thor yang main. Kondisi mereka itu sampai ke dalam metabolisme protein untuk bisa bertahan hidup di atas kapal.
Ya, jadi orang-orang yang survivor lah katakannya ya, kemudian tanpa adanya nutrisi yang mereka konsumsi selama berhari-hari, itu bisa mengaktifasi metabolisme energi terakhir, yaitu metabolisme protein. Jadi tubuh akhirnya mengambil protein di dalam otot untuk sebagai konsumsi energi. Orang-orangnya biasanya akan kurus banget, dia nggak punya otot, kayak cuman kulit doang. Gitu. Ya, ini tambahan share ilmu supaya bisa masuk nih ke dalam metabolisme purin. Panjang ya ternyata perjalanan untuk metabolisme energi itu. Oke, kita balik lagi ke metabolisme purin pada pemeriksaan lab asam urat. Tubuh sendiri ini memang memproduksi purin tanpa adanya konsumsi makanan. Nah, masalahnya makanan yang kita konsumsi setiap hari itu ternyata banyak mengandung zat-zat yang mudah diubah menjadi purin. Sedangkan purin di dalam tubuh itu nggak diperlukan amat, ya, nggak perlu banget nih tubuh punya purin. Kalau nggak diperlukan, apa yang terjadi? Mengendap kan? Cuma nabung purin doang nih kita, gitu ya. Jadi makanya di dalam pernyataan berikutnya, pergantian purin berlangsung terus-menerus dan menghasilkan asam urat masalahnya. Walaupun tidak ada input makanan yang mengandung asam urat, tubuh itu secara normalnya Tuhan telah memberikan kemampuan pada tubuh kita untuk melakukan metabolisme purin. Purin itu bisa berubah jadi asam urat. Kita makan, ternyata hasil akhirnya itu banyak yang menghasilkan asam urat. Contohnya apa? Kacang-kacangan. Ya, tapi bukan berarti kita harus menghindari, enggak. Tapi beberapa kasus tertentu yang memang mengalami kondisi kondisi metabolisme purin yang bermasalah, itu harus mengurangi makanan yang memang mengandung purin yang terlalu tinggi. Ikan laut misalnya. Nah, kacang-kacangan, ikan laut, sayuran hijau itu memiliki kandungan purin yang tinggi. Gitu. Kandungan purin yang tinggi berarti kemungkinan terjadinya penumpukan asam urat di dalam tubuh juga tinggi. Apa yang terjadi ini? Asam uratnya sebagian besar disintesis di hati, gitu ya. Jadi sebenarnya hati di dalam tubuh, liver ya, bukan hati kan kadang mengindikasikan ke heart, jantung gitu ya. Hati atau liver di dalam tubuh itu punya peran besar. Selain dia sebagai detox, ya, dia juga sebagai penyimpan, dia gudang sebenarnya, gudang penyimpanan makanan, cadangan energi. Dia udah menyimpan glukosa, dia juga menyimpan lemak, dia juga menyimpan purin, hasil akhirnya yaitu asam urat. Kalau udah seperti itu, udah terlalu banyak nih purinnya di dalam tubuh, nggak kepake, akhirnya sama si liver, si hati diangkutlah ke ginjal. Ginjalnya juga udah kebanyakan nih untuk menampung untuk menampung purin. Ya, akhirnya dilakukan suatu sistem filterisasi. Tapi kalau misalkan terlalu banyak konsumsi purin terus-menerus, ginjal nggak sanggup untuk melakukan filterisasi dan hati nggak bisa menampung kembali, apa yang terjadi? Akhirnya membentuk suatu kristal yang menghambat saluran kencing. Gitu. Makanya asam urat pada seseorang itu bukan manifestasi klinisnya, bukan hanya adanya kristal pada ruang antar sendi, tapi juga terjadi pada organ dalam tubuh. Salah satunya adalah saluran kencing ini. Pipisnya berdarah misalnya, itu karena adanya asam urat. Gitu ya. Normalnya intake purin normal melalui makanan itu cuma 0,5 sampai 1 gram per hari. Cuma 1 sendok teh. Jadi kalau misalnya kalian mau makan nasi warteg nanti, ada sayur kacang. Ini bercanda ya, tapi ya. Kalian mau sendok teh, terus diukur tuh
Udah belum 1 sendok teh tuh sayur kacangnya, udah cuma boleh segitu doang sehari. Gitu ya. Jadi sedikit banget. Gitu. Karena purin itu ternyata bukan cuma dari kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan, ikan laut, tapi bukan berarti itu harus kita hindari. Enggak, tubuh tetap perlu itu. Gimana caranya supaya kita bisa bebas makan tanpa harus diukur? Aktivitas fisiknya yang ditingkatkan. Gitu. Udahlah pemasukannya banyak, tapi nggak dikeluarin. Nah, kalau mau kayak gitu, itu berlaku untuk uang aja. Tapi kalau untuk makanan harus kebalikan. Masuknya sedikit, keluarinnya banyak. Kadang kita suka kebalik. Itu berlaku untuk uang. Masuknya sedikit, jajannya banyak. Gitu kan. Nggak tahu nanti 10 tahun, 5-10 tahun ke depan akan seperti apa nanti kondisi kesehatan kita akhirnya. Ya. Oke. Kemudian ada penyakit lain namanya hiperurisemia. Hiperurisemia ini atau GOAT, ya, GOAT arthritis, adalah penumpukan atau penimbunan asam urat di dalam jaringan lunak atau sendi. Ini yang tadi saya bilang, ya. Jadi asam urat itu biasanya kan manifestasi klinisnya sakit-sakit ya, ngilu-ngilu pada area sendi. Karena adanya penumpukan kristal asam urat pada ruang antar sendi. Nah, itu namanya GOAT arthritis. Atau nama penyakitnya hiperurisemia. Nilai normal asam urat itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Laki dan perempuan beda. Gitu. Nah, lucunya di Indonesia asam urat itu musiman. Biasanya pasca Natal, kalau enggak pasca Idul Fitri nih, orang-orang asam uratnya tinggi. Kenapa? Karena makanannya ya begitu. Tinggi purin semuanya. Gitu. Kakek nenek, ibu bapak, tante, om, biasanya akan sakit-sakit nih setelah pasca Idul Fitri nih, atau pasca Natal. Gitu ya. Sakit-sakit sendi, oh ya iyalah, orang makanan gitu semua, gimana nggak sakit? Kacang-kacangan, goreng-gorengan. Gitu ya. Nah, hiperurisemia itu kayak gimana gambarannya? Seperti ini. Jadi ada penumpukan kristal asam urat pada ruang antar sendi. Sehingga ruang antar sendi kan diciptakan oleh Tuhan untuk memudahkan persendian bergerak ketika kita melakukan suatu movement. Ya, tapi ketutup oleh adanya kristal asam urat, sehingga apa? Sakit ketika dilakukan suatu pergerakan. Gitu. Apa yang terjadi berikutnya adalah munculnya tanda inflamasi, bengkak. Kalau udah bengkak apa? Nyeri. Kalau udah nyeri apa? Adanya keterbatasan gerak sendi. Rentet nanti kemana-mana. Itu. Nah, selain itu, hiperurisemia ini juga dapat terjadi pada orang-orang yang memang memiliki kondisi khusus di dalam tubuh. Patologis nih tubuhnya, ada suatu kerusakan di dalam tubuhnya. Contohnya apa? Leukemia, limfoma, shock, ketika seseorang menjalani kemoterapi, asidosis metabolik, kegagalan fungsi ginjal, atau peningkatan produksi asam urat. Gitu ya. Selain itu, asam urat itu juga bisa meningkat ketika seseorang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ya, pada kondisi-kondisi penyakit jantung, kemudian penyakit paru, katakanlah TB, itu bisa obat-obatan yang dikonsumsi bisa memicu kemungkinan terjadinya peningkatan metabolisme purin, sehingga produksi asam urat di dalam tubuh juga meningkat. Contohnya apa? Thiazid, salisilat, etambutol, niacin, siklosporin. Nah, obat-obatan asam urat yang banyak dikonsumsi untuk menurunkan kadarnya, ya ini yang paling sering ya. Mungkin ada kali nanti Bapak Ibu yang punya allopurinol di rumah, ya probenecid sama sulfentrazon. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Interupsi, Bu. Silakan. Ya, Monggo, Mbak. perkenalkan saya Fitria. Izin bertanya, Bu. Di masyarakat ini kan udah ada kayak udah terpencar gitu alat
untuk pendeteksi darah gitu ya, Bu. Nah, itu efektif nggak ya, Bu, untuk dilakukan pemeriksaan misalkan untuk darah, terus asam urat, kolesterol, itu efektif nggak ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, alat ini yang cek darah yang pakai cetekan gitu ya. Oke. Sebenarnya itu menjadi suatu sarana pertama ya, maksudnya itu salah satu alat controlling yang paling mudah dan murah untuk digunakan. Gitu. Saya pun di keluarga juga menggunakan itu, termasuk apalagi orang tua saya itu sebentar lagi masuk ke fase lansia, ya. Secara fungsi fisiologis organ aja bentar lagi udah nurun nih. Sedangkan kebiasaan, habitual seseorang, habitual manusia bahkan ya, itu ketika semakin tinggi usianya, semakin meningkat usianya, dia sudah memiliki kapabilitas, maksudnya secara material dia udah cukup, kemudian tapi fungsi kesehatannya enggak, sehingga biasanya maunya makan enak, tapi kesehatannya enggak terjaga, gitu kan? Gitu. Jadi orang-orang tua kita, kakek nenek, om tante yang memang sudah akan memasuki usia lansia perlu sebenarnya dilakukan atau kita siapkan bantu untuk alat pengecekan tersebut. Kan alat pengecekan tersebut biasanya ada untuk glukosa, kolesterol, sama asam urat ya. Gitu. Jadi itu bisa berkala. Tapi biasanya cuma diperiksa doang, nggak dicatat. Jadi kita nggak tahu nih proses grafiknya si keluarga normal apa enggak sih gitu. Boleh kok, itu boleh dipakai karena itu bukan suatu alat ukuran yang harus memiliki lisensi tertentu untuk bisa memeriksanya. Gitu. Karena itu alat deteksi paling umum dan mudah untuk dilakukan. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Interupsi, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, interupsi, Silakan. Bu. Saya Askia, izin bertanya, Bu. Kan kayak apa ya? Kayak kita misal makan sama nih, sama kayak orang tua kita. Tapi nggak semuanya sama gitu. Mengalami asam urat tertentu nggak yang bisa jadi meningkatkan si asam urat ini, kayak misal faktor usia kah atau ada yang lain gitu, Bu? Oh ya, oke. Jadi intinya asam urat ini bisa dipengaruhi oleh faktor usia atau enggak, ya? Bisa. Gini, kenapa bisa? Karena balik lagi tadi, asam urat ini kan melibatkan suatu fungsi sistem metabolisme di dalam tubuh ya. Ketika adanya penurunan fungsi organ yang mendukung terjadinya sistem metabolisme di dalam tubuh, maka hal itu akan bisa mengubah semuanya. Sehingga toleransi kelompok usia muda dan kelompok usia tua itu akan berbeda terhadap perubahan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Oke, jadi perlu disiasati nih, bagaimana pola makan orang-orang tua kita di rumah. Gitu ya. Tapi bukan berarti harus dicegah, tapi perlu di-combine secara baik sehingga yang masuk itu optimal. Gitu ya, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, maka saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman semua udah join di dalam kelas hari ini. Untuk terapi latihan, saya mohon maaf belum bisa ya. Jadi mungkin nanti ini kan dua pertemuan ya, pemeriksaan penunjang ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Tipennya siapa ya? Saya lupa, sorry. Tipennya pemeriksaan penunjang. Ya, jadi nanti di pertemuan pemeriksaan penunjang misalnya kan yang di saya yang sekali lagi itu kan masih kosong, itu bisa diisi dengan terapi latihan ya. Kita habisin dulu teorinya karena ada saya lupa get training sama William Beck ya yang belum untuk terapi latihan. Itu mungkin bisa masuk ke dalam jadwal pemeriksaan penunjang saya yang satunya. Jadi nanti teori kita bisa selesaikan, jadi nanti setelah UTS kita bisa full untuk praktek. Semoga kalian semua bisa hadir dan 100% praktek karena saya ingin bisa ngasih materi langsung gitu untuk praktiknya karena ini dasar dari fisioterapi kan. Gitu dulu ya karena ternyata udah jam 10:30, saya ada kelahan harus nanti jam 1 dan butuh waktu cukup lama untuk kelahan nanti perjalanannya, takut nggak kekejar. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan tambahan materi, tambahan ilmu untuk teman-teman tetap stay sebagai seorang fisioterapis nantinya. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya. Ya Ibu.